Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas bayanu kufri wa dhalali man za'ama annahu yajuzu li ahadin al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang kufurnya dan sesatnya orang-orang yang membolehkan keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah kita sampaikan dalil-dalil tentang wajibnya kita untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang boleh untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang keluar dari syariat Nabi, maka dia berarti keluar dari Islam. Sebaliknya, atau yang semisal dengannya, yaitu orang yang membolehkan untuk keluar dari syariat Nabi, meskipun dia tidak keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, tapi dia memfatwakan boleh saja orang tidak mengikuti Nabi, keluar dari syariat Nabi SAW. Ya, meskipun saya tetap mengikuti syariat Nabi, tapi kalau ada orang mau keluar, silahkan. Nah, orang seperti ini juga dihukumi kufur. Ya, sebagaimana juga disebutkan di salah satu dari pembatal keislaman. Dan kita sampai pada ucapan beliau mengatakan walitakidi dhalalihim wa annahum ala dinin batil ba'da naskhihi bidini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amarallahu al-muslima ay yas'alallahu fi kulli yawmin wa fi kulli salatin wa fi kulli ra'atin ay yahdiyahu siratal mustaqim as-sahihal mutaqabbal wa huwal Islam. Dan untuk menekankan ya tentang kesesatan mereka, maksudnya orang-orang non-muslim di luar Islam, bahwasanya mereka ini dhalal, di atas kesesatan, dan semua agama di luar Islam itu adalah agama yang batil dan agama yang telah dihapus, diganti dengan agama Nabi Muhammad SAW. Ini menyambung pembahasan kemarin, di mana orang-orang Yahudi dan Nasara, seandainya sekarang ini mereka masih tetap berpegang dengan syariatnya Musa yang asli. Seandainya ada orang Yahudi sekarang berpegang teguh dengan syariatnya Nabi Musa yang asli, kita nggak bicara yang sudah dirubah-rubah, enggak. Berpegang teguh dengan syariatnya Nabi Musa, atau orang Nasara berpegang teguh dengan syariat Nabi Isa di zaman sekarang. Ya, maka
dia orang apa statusnya? Tetap kafir. Ya, intinya semua syariat sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah dinasakh, sudah dihapus dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Berarti menunjukkan wajib mengikuti syariat beliau. Dan maka untuk menekankan akan kesesatan mereka dan menjelaskan bahwa mereka di atas agama yang batil, maka Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk meminta berdoa kepada Allah di setiap hari, bahkan di setiap sholat, bahkan di setiap rokaat. Ya, setiap muslim diperintahkan untuk memohon hidayah kepada Allah agar ditunjukkan ke jalan yang lurus, jalan yang sahih, jalan yang diterima oleh Allah, yaitu Islam. Apa maksudnya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka. Nikmat di sini nikmat apa? Nikmat Islam. Ya, karena ditafsirkan di surat An-Nisa, may yuti'ir rasul faqad, kata Allah, may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Para nabi, orang-orang yang siddiq, yang jujur keimanannya, orang-orang yang syahid, ya, dan orang-orang yang soleh. Ya, berarti nikmat di sini adalah nikmat Islam. Kemudian kita minta kepada Allah dijauhkan dari jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu al-Yahud wan Nasara. Ya, di setiap rakaat dalam sholat kita diperintahkan untuk berdoa. Wa an yujannibahu tariqal maghdubi alaihim, dan kita memohon agar Allah menjauhkan kepada kita jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Wa humul yahudu wa ashbahuhum, yaitu orang Yahudi dan yang semisal dengannya. Alladzina ya'lamuna annahum ala batilin wa yusirruna alaihi, yang mana mereka tahu bahwa mereka di atas kesesatan, tapi mereka masih tetap kekeh di atas kesesatan itu. Ya, karena hasad, ya, atau karena mereka nggak terima dengan kebenaran, atau mereka malu untuk menerima kebenaran tersebut. Ya, orang-orang Yahudi bukan nggak tahu kalau Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mereka yakin betul, bahkan mereka lebih yakin Muhammad sebagai utusan Allah daripada anak-anak mereka sebagai darah daging mereka. Anak-anak mereka bisa jadi bojone selingkuh, itu anakku ini. Tapi kalau Muhammad SAW, mereka yakin ini utusan Allah. Ya, karena jelas tanda-tanda yang Allah sebutkan di dalam kitab mereka itu semua ada pada diri Nabi SAW. Tapi mereka memilih untuk tidak beriman, padahal mereka tahu, karena mereka malu menjilat ludah sendiri. Karena orang-orang Yahudi ini suka mencela orang-orang Arab, ya, menghinakan orang-orang Arab, dianggap bangsa Arab itu bangsa yang rendahan. Sehingga tatkala Allah mengutus Nabi dari bangsa Arab, ya mereka, ya apa ya, masa menjilat ludah? Kita beriman kepada Nabi yang kita mencela kaumnya setiap hari. Ya, kita mereka menganggap bahwa kaum mereka, Bani Israel, adalah kaum yang tinggi, kaum yang superior, ya, kaum yang dimuliakan. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kata mereka, kami adalah anak-anaknya Allah, kesayangannya Allah. Tapi nabinya diutus dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Ya, maka mereka memilih untuk kufur, padahal mereka mengetahuinya. Wa yujannibahu tariqad dhalin alladzina yata'abbaduna bighairi ilmin, dan kita memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kepada kita jalannya orang-orang yang sesat, yang mereka beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Jadi kebalikan dari Yahudi. Kalau Nasara, mereka beramal tanpa ilmu, sedangkan Yahudi tidak mengamalkan
apa yang mereka ilmui, ya, tidak mengamalkan ilmunya. Wa yaz'umuna annahum ala tariqi hudan wa hum ala tariqi dhalalah. Ya, dan mereka menganggap bahwasanya mereka berada di atas jalan petunjuk, padahal mereka berada di atas jalan kesesatan. Wa humun nasara, dan mereka adalah orang-orang an-nasara. Wa man syabahahum minal umamil ukhra, dan juga yang mirip dengan orang-orang Nasara dari umat-umat agama-agama yang lain, ya, Hindu, Buddha, atau Konghucu, atau ya macam-macam lah agama-agama itu. Allati ta'abbada ala dhalalin wa jahlin, yang mana mereka beribadah di atas kesesatan dan kebodohan. Wa kullu dzalika liya'lamal muslimu ilmal yakin anna kulla diyanatin ghairil islami fahiya batilatun. Yang demikian itu agar seorang muslim itu tahu dengan ilmal yakin, dengan ilmu yang meyakinkan bahwa semua din, semua agama selain Islam adalah agama yang batil, ajaran yang batil. Nggak boleh kita meyakini ada kebenaran di luar Islam, agama yang hak selain Islam. Barang siapa yang meyakininya, maka itu juga pembatal keislaman bagi dia. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Nawaqidul Islam, man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Barang siapa yang tidak meyakini kafirnya orang kafir, atau ragu akan kekafiran orang kafir, atau bahkan membenarkan kekafiran mereka, maka dia juga kafir. Wa anna kulla man yata'abbada lillahi ala ghairil islam fahuwa dhalun. Dan setiap kita harus meyakini, atau agar seorang muslim tahu bahwa siapapun yang beribadah kepada Allah, ibadahnya kepada Allah betul, namun dengan tata cara yang di luar Islam, dengan tata cara selain Islam, maksudnya bukan dengan tata cara Nabi Muhammad SAW, maka dia dhalun, dia tersesat. Ya, seperti tarekat-tarekat sufi, namanya tarekat, torikoh, ya torikoh syadziliyah, ya torikoh naqsyabandiyah, macam-macam, banyak torikoh itu ada pecahan-pecahannya lagi. Ya, mereka beribadah kepada Allah dengan cara mereka masing-masing, menurut apa kata mursyidnya. Ya, menurut apa kata mursyidnya, pembimbingnya. Maka mereka dhalun, sesat. Wa man lam ya'taqid dzalik falaysa minal muslimin. Barang siapa yang tidak meyakini apa yang kita sebutkan tadi, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin, alias dikafirkan. Wal adillatu fi hadzal babi katsiratun minal kitabi was sunnah, dan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini sangat banyak, baik dari Alkitab ataupun as-sunnah. Ya, sudah disebutkan ya dalil-dalil sebelumnya, ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa may yattaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Innad dina indallahi al-Islam. Ya, sudah disebutkan dalil-dalilnya. Fal wajibu ala sahibil maqal an yubadira bitaubatin nasuh. Maka yang wajib atas orang yang mengucapkan, maksudnya yang mengucapkan bolehnya kita keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka yang wajib atas orang yang mengucapkan itu untuk dia bersegera taubat dengan taubatan nasuha. Apa syarat taubat? Secara umum, ya, an-nadam, menyesali, ya, apa, al-iqla, meninggalkan dosa tersebut, dan al-azam, tidak bertekad untuk tidak kembali. Ya, ini secara global. Ya, sebagian ulama menambahkan beberapa syarat-syarat yang lain, yaitu seperti misalnya ikhlas. Ya, taubat harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan untuk mencari dunia, ya, karena mau apa, misalnya mau pemilihan, ya, pemilihan caleg misalnya, maka dia taubat kepada Allah,
dia umumkan tobatnya itu, tapi nggak ikhlas. Biar apa? Biar dapat suara. Ya, nah, ini nggak diterima tobatnya, bukan tobat yang nasuha. Ya. Ada juga yang ngasih persyaratan harus tobatnya itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, tidak boleh seorang tobat tapi justru tobatnya itu tidak sesuai dengan sunnah. Ya, tobatnya itu justru ya dengan cara-cara yang di luar apa yang diajarkan Nabi SAW. Ya, ada sebagian ajaran-ajaran itu kalau mau tobat harus mencukur gundul rambutnya. Ya, emang ada itu. Ya, kalau tobat harus dientekno rambutnya. Ya, sebagai bentuk pertobatan misalnya. Sudah tobat itu. Sudah agak lama rambutnya sudah agak tumbuh soalnya. Nah, maka itu cara yang bid'ah. Ya, harus sesuai sunnah Nabi SAW. Ya, seorang tobat ya dia istighfar kepada Allah, dia benar-benar menyesali di dalam hatinya, dan dibolehkan juga untuk dia sholat 2 rakaat. Ya, dia mengambil wudhu kemudian dia sholat 2 rakaat untuk pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu datang dalam riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Nabi SAW mengatakan, ma min abdin adnaba dzanban thumma tawaddo'a wa shalla rak'atain wastaghfarallaha illa ghufira lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang hamba jatuh dalam perbuatan dosa, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat dan beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Kemudian ditambahkan juga oleh sebagian ulama, yaitu dia bertaubat di waktu diterimanya taubat, yaitu ketika nyawa belum sampai kerongkongan, sebagaimana sabda Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum melewati kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari barat. Sebagaimana firman Allah, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Hari ketika datang sebagian tanda-tanda kiamat, maksudnya matahari terbit dari arah barat, maka keimanan seseorang yang baru beriman di hari itu tidak bermanfaat. Orang yang baru menyatakan beriman di hari itu, akan berarti dia tobat, baru menyatakan beriman di hari itu, maka tidak bermanfaat keimanan mereka. Ya. Ditambahkan juga kalau dalam masalah kezaliman kepada manusia, kalau dosanya berkaitan dengan Allah langsung, tapi kalau berkaitan dengan hak adami, hak manusia, maka harus ada istihlal, ya, minta untuk dihalalkan, ya, atau mengembalikan haknya yang telah dia ambil itu. Kemudian kata beliau, wa an yaktuba maqalan yu'linu fihi taubatahu. Ini yang penting, orang tobat, apalagi tobatnya itu habis menebarkan syubhat. Orang kalau bertobat dari syubhat, dia sudah menyebarkan kesesatan, kesalahan, maka tobatnya adalah dengan cara dia mengumumkan sebagaimana dia umumkan kesesatannya itu. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, ketika beliau bertobat dari pemikiran Mu'tazilah, maka beliau umumkan di Masjid Jami'. Masjid Jami' ini maksudnya masjid tempat berkumpulnya kaum muslimin. Kemudian dia mengatakan, aku meninggalkan akidah Mu'tazilah sebagaimana aku melepaskan jubahku ini. Ya, beliau pakai tumpuan jubah ini kemudian dilepaskan. Artinya beliau umumkan pertobatannya bahwa aku berlepas diri dari Mu'tazilah. Beliau Mu'tazilah 40 tahun. Ya, beliau menjadi Mu'tazilah 40 tahun. Ketika itu bertobat dari pemikiran Mu'tazilah, maka beliau mengumumkan pertobatannya. Ya, maka demikian, kalau ada seorang dai, seorang ustadz yang mengeluarkan statement-statement, pernyataan-pernyataan di depan umum, ya, maka ketika pernyataannya itu salah, pernyataannya itu keliru, maka dia harus meralat di forum itu juga. Ya, seperti misalnya pernah kita waktu kajian, ya, sudah lama, berapa tahun yang lalu dulu, kita pernah kepleset keliru menyebutkan
tentang seorang yang pernah menuduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya dia menceritakan, aku melihat Ibnu Taimiyah berkhutbah di Damaskus. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, Allahu yanzil kanuzuli hada, Allah turun seperti turunku ini dari mimbar. Dia menuduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyamakan turunnya Allah dengan turunnya dia dari mimbar. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika itu sudah ada di dalam penjara dan tidak keluar sampai beliau wafat. Maka beliau nggak pernah berkhutbah di Damaskus itu. Maka orang ini dusta, ya, memfitnah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada yang tahu namanya siapa? Traveler, dia seorang pengembara berkelana. Kemudian dia tulis Ibnu Battuta, namanya Ibnu Battuta. Keliru ngomongnya Ibnu Battah. Tahu Ibnu Battah siapa? Ulama ahlu sunnah. Apa nama kitabnya? Al-Ibanah an Usulid Diyanah, atau Al-Ibanah Al-Kubra atau Ibanah Subra. Keliru, ya. Maka ketika itu di pertemuan berikutnya kita ralat, dan video yang sudah diupload tak perintahkan untuk dihapus atau dipotong bagian itu. Maka harus diumumkan. Ya, nggak boleh kemudian diem-dieman, pokoknya aku tobat kepada Allah. Enggak, ini umat ini sudah kadung terdoktrin gitu loh. Umat sudah langsung, kaum muslimin sudah keburu menelan informasi tersebut. Maka harus dijelaskan. Kalau kau tidak jelaskan kepada kaum muslimin yang sudah kena syubhatmu misalnya, maka jangan salahkan orang lain yang mengambil tugasmu itu. Ya, dengan apa? Ditahdzir, diperingatkan, awas, pernyataan fulan yang mengatakan demikian-demikian itu salah, itu keliru, itu sesat, itu menyimpang, menyelisihi akidah ahli sunnah. Ya, jangan salahkan, lo kon dewe menang kok. Ya. Maka harus dia umumkan pertobatannya itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal kitab min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali yang bertaubat dan dia memperbaiki dirinya setelah pertaubatannya, wa bayyanu, dan dia menjelaskan. Ya, kata para ulama, menjelaskan di sini adalah menjelaskan kekeliruan yang telah dia sebarkan tadi. Ada orang dai, ustadz atau siapapun posting di media sosial, ya, isinya adalah syubhat, ya, kesesatan, penyimpangan. Setelah dia tahu bahwasanya itu kesesatan, apakah cukup cuman dihapus saja? Wah, iki gak tepak iki koyoke, is dibusep ae. Terus nggak ada pernyataan setelahnya? Nggak cukup. Harus dia nyatakan, dia bikin status lagi di media sosialnya, dia bikin statement lagi di media sosialnya bahwa apa yang saya tulis sebelumnya itu salah, itu keliru. Ya, berdasarkan ini dan ini, jelaskan. Ya, nggak usah malu, harus gentle seseorang mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Ya, maka kata beliau harus diumumkan pertobatan, kecuali kalau kesalahannya itu antara dia dengan Allah. Kalau antara dia dengan Allah, tutupi sudah, nggak perlu diumumkan. Ada orang berzina, ya, kemudian dia bertobat kepada Allah dari berzina, diumumkan nggak pertobatannya? Ojo, diumumkan, ana menyesal telah berzina. Jangan, aib itu sudah tutup, ya, nggak usah dibongkar-bongkar. Unda Ustadz ini diundang untuk ngasih testimoni gimana caranya tobat dari zina. Nggak usah, ngapain? Artis-artis kan gitu, ya, diundang, ya, kajian untuk ngasih kisah testimoni bagaimana kok bisa berhenti jadi artis, bagaimana bisa bertobat jadi penyanyi, ya, diundang. Ustadz juga yang undang masalahnya, ya, artisnya keenaan dia. Harusnya tugasnya dia kalau bertobat, baru belajar agama, bertobat dari kemaksiatannya, tugasnya apa? Belajar. Ini tidak sibuk, nanti diundang masjid sana, diundang masjid sana, diundang masjid sana, sampai lama-lama artisnya jadi ustadz.
Ya, artisnya kemudian diangkat menjadi ustadz. Ya, ini musibah. Harusnya dia memperdalam ilmunya, duduk di majelis ilmu, tapi disibukkan dengan hal-hal demikian. Makanya sering kita sampaikan, kita tidak usah terlalu heboh. Biasa saja. Kalau ada artis tobat, ada penyanyi tobat, duduk ngaji sama antum di sini, biasa. Perlakukan dia sama seperti orang-orang yang lain. Loh, memang sama nggak dia? Sama seperti orang-orang yang lain. Jangan diangkat-angkat. Sudah, itu masa lalunya dia, kubur dalam-dalam. Statusnya dia sama seperti antum. Enggak, ini biar nanti follow. Nah, mulai syubhatnya syaitan. Ya, kita jadikan dia ini di sampingnya ustadz, supaya nanti fans-fansnya dia ini juga ikut ngaji. Ya, ternyata fans-fansnya juga nggak jamin ikut ngaji. Artisnya nggak ngaji-ngaji. Paham ya? Tujuannya supaya menarik fansnya biar ikut dakwah sunnah. Ya. Karena artis favoritnya sudah tobat, ngaji sunnah, maka biar fans-fansnya itu ikut ngaji juga. Ya, belani kayak gitu, artisnya akhirnya masih tetap jadi artis, tapi artis di kalangan kajian. Ya, dia tetap jadi artis, tapi bedanya artis di kalangan kajian. Akhirnya karena disibukkan dengan keartisannya ini, dia nggak paham akidah, nggak paham manhaj. Akhirnya seperti yang kita lihat fenomena artis-artis, ngajinya nggak jelas, mencelok sana, mencelok sini, ngaji sama ahli syubhat. Ya, nggak usah sebut namanya lah. Ya. YTTA. Apa YTTA? Yang tahu-tahu aja. Ya, Allah yahdihim. Nah, sekali lagi dia harus mengumumkan pertaubatannya. Kalau kasusnya ini orang yang mengucapkan ucapan bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad, ditulis di mana sama dia? Di koran. Ya, di koran Asyarqul Awsat. Ya, Asyarqul Awsat artinya koran apa? Middle East. Ya, Asyarq artinya timur. Ya, Al-Awsat tengah. Ya, koran namanya The Middle East, Timur Tengah. Maka dia harus umumkan pertaubatannya itu. Kalah sama jurnalis-jurnalis. Ya, jurnalis-jurnalis kalau di koran itu salah, maka di edisi berikutnya ada nggak ralatnya biasanya? Ada ralatnya. Ya, tapi yang ngomong agama itu susah meralat. Ya, tidak diralat sama dia. Wa man taba ilallahi taubatan shadiqatan taballahu alaihi. Maka barang siapa yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, maka Allah akan menerima taubatnya. Liqaulillahi subhanah, berdasarkan firman Allah subhanah di surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah kalian semua, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Dan juga firman Allah di akhir-akhir surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70, atau yang dikenal dengan sifat ibadur rahman. Allah berfirman, di antara ciri ibadur rahman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang tidak beribadah kepada sesembahan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bilhaq, dan dia tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali kalau caranya benar, maka itu bukan dosa. Apa membunuh dengan cara yang benar? Kisos, ya, atau rajam, yaitu membunuh dengan cara yang benar. Wala yaznun, dan dia juga tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik yalqa athama. Barang siapa yang melakukan itu semua, yaitu syirik, membunuh, zina, maka dia telah terjatuh dalam dosa. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, dia akan dilipat gandakan siksanya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia menetap di dalamnya dalam keadaan yang hina. Menetap di sini kekal atau tidak? Tidak. Ya, akidah ahli sunnah, pelaku maksiat itu tidak kekal, kecuali yang pertama.
Enggak, ini walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Apa itu? Syirik. Ya, kalau syirik baru dia menetap di dalam neraka selama-lamanya. Kemudian kata Allah, illa man taba, kecuali yang bertaubat, wa amana, dia beriman, wa amila amalan solihah, dan dia mengerjakan amal-amal soleh. Ya, kenapa harus mengerjakan amal soleh? Karena amal-amal soleh itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Ya, innal hasanat yudhibnas sayyiat, kata Allah. Sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan keburukan. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka merekalah orang-orang yang Allah ganti keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha merahmati. Wali qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu yahdimu ma kana qablah wa taubatu tahdimu ma kana qablaha. Islam itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Jadi orang kalau sebelumnya kafir kemudian Islam, maka keislaman itu akan menghilangkan semua yang dia lakukan sebelumnya. Dosa apapun yang dia lakukan sebelumnya, ketika sebelum masuk Islam, itu akan dihapus semuanya. Rekornya akan, catatannya akan dihapus ketika dia masuk Islam. Sebaliknya juga, demikian juga taubat. Orang yang bertaubat itu juga akan menghapus semua perbuatan-perbuatan yang dia lakukan sebelumnya. Entah syirik, ya syirik taubat diampuni nggak? Diampuni. Terus bagaimana dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih? Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yang mati belum sempat tobat dari kesyirikan itu nggak akan diampuni. Tapi kalau yang mati belum sempat tobat dari maksiat, diampuni? Iya, tergantung Allah. Ojo ngomong diampuni secara mutlak. Kalau Anda ngomong pasti diampuni secara mutlak, wah ini menggampangkan maksiat. Akhirnya nanti banyak orang-orang bermaksiat kepada Allah dengan alasan ya, maksiat ini diampuni sama Allah. Enggak, tahta masyiatillah, insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau mengampuni, diampuni. Tapi kalau Allah nggak mau mengampuni, maka dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Setelah selesai masa hukumannya, maka dia diangkat menuju surga. Ya, sepanjang masih ada tauhidnya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Ini menunjukkan bahwa taubat itu menghapuskan dosa-dosanya. Dan ini pelajaran buat kita. Orang yang sudah bertobat dari dosa, maka dia nggak boleh diungkit-ungkit dosanya. Nggak boleh dia kemudian disalah-salahkan akibat perbuatan dosanya itu, karena dia sudah bertobat. Makanya Nabi SAW mengatakan hajja Adam Musa. Adam berhasil mengalahkan argumentasinya Musa. Dalam kasus apa ini? Iya, Nabi Adam disalahkan sama Nabi Musa. Ya, akhrajtana minal jannah. Wahai Adam, kau yang mengeluarkan kami dari surga. Artinya gara-gara maksiatmu itu, ya kita sampai sekarang hidup di dunia, keluar dari surga. Coba kau tidak berbuat maksiat, kita hidupnya di mana? Di surga. Ya, ini sahih haditsnya. Kemudian Adam mengatakan, atalumuni ala amrin qad qaddarallahu alayya qabla an yakhluqas samawati wal ard. Apakah kau mencela aku wahai Musa pada perkara yang Allah sudah takdirkan atasku sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Berarti di sini kata para ulama, yang dipermasalahkan sama Nabi Musa itu sebenarnya bukan maksiatnya Adam, tapi yang dipermasalahkan adalah dampak takdir dari maksiatnya Adam, yaitu keluar dari surga. Ya. Sedangkan Adam bukan beralasan dengan takdir demi membela maksiatnya, bukan.
Tapi Adam beralasan dengan takdir dalam rangka untuk membela musibah yang menimpa dirinya. Ya, Adam itu pakai berargumentasi dengan takdir, beralasan dengan takdir karena membela musibah yang dia dituduh oleh Nabi Musa. Gara-gara musibah itulah kita sampai dikeluarkan dari surga. Paham ya maksudnya ya? Ya. Kan kalau Nabi Adam melakukan perbuatan dosa, yaitu dengan dia ya mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan memakannya. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Ya, maka Adam dan Hawa memakan dari buah dari pohon tersebut dan seterusnya. Tapi itu maksiat bukan? Maksiat. Bahkan Allah tegas mengatakan itu kemaksiatan. Wa aso Adamu rabbahu dalam surat Toha. Dan Adam aso, bermaksiat kepada Rabbnya. Ya. Nah, kemaksiatan itu ada musibahnya. Ya, ada hukumannya. Apa hukumannya? Dikeluarkan dari surga. Nah, Musa menyalahkan metu toko surga niki. Itu yang dipermasalahkan sama Nabi Musa. Maka Nabi Adam membantah bahwasanya keluar dari surga itu musibah dari Allah. Bukan keinginan Nabi siapa? Bukan keinginan Nabi Adam. Nabi Adam dikasih pilihan enggak? Enggak dikasih pilihan. Harus dia menjalani hukuman tersebut, keluar dari surga. Maka boleh ketika kita mendapatkan musibah, kita beralasan dengan takdir, qadarullah wa masya'a fa'al. Boleh kita mengucapkan itu kalau musibah. Tapi kalau maksiat nggak boleh ngomong qadarullah. Kon niku kok nyolong ngono sih, qadarullah. Nggak boleh. Iya, qadarullah nggak boleh beralasan dengan takdir dalam maksiat. Karena kalau maksiat itu dikasih pilihan. Kau bisa memilih kan antara maksiat sama tidak. Opo kok milih maksiat? Padahal kau bisa memilih tidak bermaksiat. Tapi kalau musibah dikasih pilihan enggak? Enggak dikasih pilihan kita kalau musibah. Mau nggak mau harus menjalankan itu, menerima hal tersebut. Nah, ditambah lagi Nabi Adam sudah tobat. Apa? Ucapan tobatnya? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin dalam surat Al-A'raf. Nabi Adam sudah bertobat. Ya, makanya Nabi Musa tidak mencela maksiatnya Nabi Adam. Tapi Nabi Musa menyalahkan musibah yang diterima sama Nabi Adam. Karena Nabi Musa tahu orang yang bertobat dari dosa itu nggak boleh disalahkan. Ya, dia sudah bertobat dari dosa. Dan ayat-ayat wal ayatu wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat-ayat hadis-hadis yang berbicara tentang hal ini sangat banyak. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala ay yuriyanal haqqa haqqa wa yarzuqana ittiba'ah wa an yuriyanal batila batila wa yarzuqana ijtinabah wa ayyamunna alaina wa alal katibi wa ala jami'il muslimina bittaubatin nasuh wa ayyu'idhana jami'an min mudillatil fitan wa ta'atil hawa wa syaitan innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selesai dari bab ini. Berikutnya ada as'ilah alal aqidah wa ajwibatuha, tanya jawab seputar akidah. Ya, di bab berikutnya ini beliau menyebutkan tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan, menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar akidah. Untuk lebih jelasnya menerangkan yang tadi kan, Ya. yang belum yang tadi pencuri saja, pencuri nggak disadarkan kepada takdir. Jadi kalau dalam kasus Nabi Adam tadi, setelah orang itu mencuri tahu-tahu misalnya dikeroyok masa, babak belur lah. Itu musibah ya? Musibah. Itunya yang Keroyok masa itu musibah. Itu jadi takdir Allah. Iya. Jadi takdirnya yang pencurinya, itu perbuatan mencurinya Maksiat. nggak disadarkan kepada Allah.
Iya. Tidak disandarkan kepada Allah. Enggak boleh disandarkan kepada Allah. Enggak boleh dia mengatakan kamu kok mencuri? Iya, qadarullah. Enggak boleh. Ketika ditanya, kok babak belurnya ini sih? Iya, qadarullah. Lah iya, babak belurnya apa? Qadarullah, musibah itu. Dia kasih pilihan enggak babak belur itu? Enggak dikasih pilihan dia. Iya. Ya apa sih? Tapi jangan loh ya babak ngantemi maling ya. Nggak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh, itu bukan wewenang kita. Itu wewenang hakim, wewenang penguasa. Karena seorang yang melakukan tindak kriminal itu ada mahkamah terlebih dahulu, ada pengadilan terlebih dahulu. Apa yang dia curi, ya kan? Yang dia curi ini apakah nilainya sampai nisab? Ya, kemudian kondisi dia bagaimana? Ada peradilannya dulu. Nggak langsung main hukuman, meskipun sesuai syariat Islam. Enggak Ustaz, kita nggak main keroyokan Ustaz. Kita kalau nangkap maling langsung potong tangan. Loh, meskipun sesuai syariat Islam, itu nggak sesuai syariat Islam. Karena itu wewenangnya waliul amr. Ya, wewenangnya pemimpin, penguasa kaum muslimin. Ya, cuman ya gitu, kadang orang itu iya, gregetan, gemes gitu kan. Ya, terbawa hawa, terbawa emosi. Ya. Apalagi kalau barangnya yang dicuri, wah, tambah gemes lagi. Tadi ngeroyok tadi juga maksiat kan? Iya. Berarti juga bukan takdir berarti. Bagi pelaku keroyoknya, bagi pelaku ngeroyoknya itu kemaksiatan. Tapi bagi yang dikeroyok itu musibah. Tetap musibah itu. Sama juga dengan barang yang dicuri sama malingnya tadi. Ya kan, bagi malingnya itu maksiat, bagi yang dicuri kecolongan itu musibah. Ya. Assalamualaikum. Ada jamaah yang bertanya juga. Bagaimana kalau kita di surga nanti memakan buah yang dilarang oleh seperti Nabi Kalau kita kan nggak ada lagi ujian tuh. Tapi ya memang itu yang menyebabkan sebagian ulama khilaf. Masalah ini furu' akidah, cabang akidah, bukan termasuk usul. Yaitu surga yang ditempati Adam, apakah itu surga yang sama yang kelak ditempati oleh orang-orang beriman, atau itu surga yang berbeda? Kenapa ada yang berkata itu surga yang berbeda? Karena aturannya beda. Kalau di surganya orang-orang beriman, kulu washrobu hani'an, makan dan minumlah kalian yang enak, tidak ada yang tidak boleh di surga dan neraka. Ya. Walahu ma tashtahi walahum ma yashtahun, dan bagi mereka apa yang mereka syahwatkan, apa yang mereka inginkan. Ya, ada, dibolehkan di surga itu. Beda dengan surganya Adam. Ya, surganya Adam, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau mendekati pohon ini. Kok ada yang dilarang? Berarti ini surga yang berbeda. Ini ada khilaf di antara para ulama. Namun wallahu a'lam, karena tidak ada dalil yang secara spesifik membedakan, maka sama surganya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk membuat surga Nabi Adam ada aturan itu, nggak boleh makan dari pohon itu. Dan surga yang ditempati orang-orang beriman tidak ada lagi aturan demikian. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu untuk menjadikan hal tersebut. Tapi kalau tempatnya, ya surganya sama, dia juga, ya itu juga surganya. Ya, wallahu a'lam. Wis gak usah dipikiri, pokok yo apa carane nang kono dhisik. Iya. Ada ibu-ibu tanya juga, Ustadz, apakah boleh ketika nanti di surga kita meminta kepada Allah agar suami kita tidak diberi bidadari? Ya. Ada syekh siapa ya? Saya lupa syekh siapa itu, pernah ditanya tentang hal ini. Ya, beliau mengatakan
atau adzibuna fid dunya wal akhirah, apakah kalian menyiksa kami di dunia dan juga menyiksa kami di akhirat? Gak penting, pokoknya nang kono dhisik lah. Ada lagi? Ya. Jadi kita orang awam bagaimana cara membedakan akidah itu furu atau usul? Ya. Akidah memang kebanyakannya itu disepakati. Tidak ada silang pendapat. Ada silang pendapat, tapi itu sedikit sekali. Sebaliknya, kalau perkara ibadah banyak terjadi silang pendapat, sedangkan yang disepakati lebih sedikit daripada yang silang pendapat. Perkara-perkara yang menjadi usul, pondasi atau prinsip dalam akidah, yaitu perkara-perkara yang memang disepakati dan tidak ada silang pendapat. Adapun turunannya, cabangnya, ini yang disebut furu akidah. Contoh, masalah surga neraka tadi. Apa yang jadi prinsip? Yang jadi prinsip adalah surga dan neraka sudah diciptakan atau belum? Baik. Surga dan neraka sudah diciptakan. Ini prinsip. Ini masalah prinsip. Tidak ada silang pendapat di sini dari Ahlus Sunnah. Ya, al jannatu wan nar makhluqatani maujudatanil an. Dalam kitab-kitab akidah disebutkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan dan wis ono barangi saiki. Ya, la tafnayan, dan ini juga menjadi prinsip, dan tidak fana alias kekal. Ya, ini jadi prinsip. Nah, kalau ada orang yang menyelisihi masalah prinsip ini, maka kemungkinannya dua hukumannya, yukaffar au yubadda. Dia bisa dikafirkan dan bisa dikeluarkan dari Ahlus Sunnah menjadi ahlil bid'ah. Ya, karena ini prinsip yang dia selisih, yaitu ada orang mengatakan surga itu tidak kekal. Ya, seperti ada penulis buku orang Surabaya juga, bestseller bukunya, dan dia gembong Jahmiyah Mu'tazilah di negeri kita di Surabaya. Ada yang tahu orangnya kumisan. Nah iya itu, jauh rame-rame. Nanti akhirnya tuku buku ini nanti bahaya. Dia mengatakan surga dan neraka nggak kekal, karena yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Nah, orang seperti ini menyelisihi prinsip. Nah, maka yubadda, dia dibid'ahkan, tidak dikatakan dia sebagai Ahlus Sunnah, karena dia menyelisihi prinsip kesepakatan Ahlus Sunnah bahwa surga neraka itu sudah diciptakan dan kekal selama-lamanya, tidak akan fana. Nah, turunan dari itu pembahasan surga dan neraka adalah yaitu tadi, apakah surga yang ditempati orang-orang beriman kelak itu surga yang sama dengan yang ditempati Adam dahulu, atau itu surga yang berbeda? Ini turunannya. Ya, kalau itu akarnya, berarti ini cabangnya. Nah, yang berbeda pendapat di masalah cabang ini, maka dia tidak dibid'ahkan. Tidak dibid'ahkan, tapi boleh dikatakan bahwa pendapatnya keliru. Ya, pendapatnya keliru, namun kekeliruannya tidak sampai pada taraf bid'ah, keluar dari Ahlus Sunnah. Contoh yang lain misalnya masalah masalah al-arsh. Ya, arsh. Allah yang menjadi prinsip-prinsip dalam masalah arsh, seperti misalnya Allah beristiwa di atas arsh itu. Kemudian yang kedua misalnya Allah atau arsh adalah makhluk yang paling besar. Arsh adalah makhluk yang paling tinggi. Ya, ini adalah perkara-perkara tentang arsh, akidah tentang arsh yang disepakati.
Nah, adapun turunan dari itu adalah apakah arsy yang lebih dulu diciptakan ataukah kolam? Kolam bukan empang loh ya, pena. Nah, ini cabangnya. Ada yang berpendapat kolam yang lebih dulu diciptakan daripada arsy. Ada yang berpendapat arsy yang lebih dulu diciptakan daripada kolam. Hadisnya sama dalilnya, yaitu sabda Nabi, awwalu ma khalaqallahul qalam faqala lahu uktub. Ya, awwalu ma khalaqallahul qalam, yang pertama Allah ciptakan adalah kolam, maka Allah berfirman kepada kolam, tulislah. Yang satu membaca hadisnya dengan di fathah, awwala ma khalaqallahul qalam. Yang satu awwalu, yang satu awwala. Ya. Kalau awwalu berarti yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam. Tapi kalau yang membaca awwala berarti menunjukkan waktu. Ketika Allah pertama kali ketika Allah menciptakan kolam, maka yang pertama kali Allah katakan kepada kolam adalah uktub. Bingung? Hah? Enggak ya? Kayak misalnya ada orang namanya Muhammad datang ke majelis ini. Kemudian yang pertama kali saya ucapkan kepada Muhammad adalah sholli rokaatain, misalnya, sholatlah 2 rakaat. Kalau di masjid misalnya, sholatlah 2 rakaat. Apakah menunjukkan Muhammad yang pertama kali datang? Enggak. Ya, ketika Muhammad pertama kali datang ke majelis ini, maka saya katakan kepada Muhammad begini. Itu tidak menunjukkan kalau Muhammad sing teko dhisik. Wis ono sing teko dhisik sadurunge. Tapi ucapan pertama yang saya katakan kepada dia adalah sholatlah 2 rakaat. Ya. Tapi ini cabang akidah. Maka yang cabang akidah ini tidak membuat orang yang menyelisihinya keluar dari ahlus sunnah. Yang benar yang mana? Arsy atau kolam? Iya, arsy yang lebih kuat pendapatnya. Arsy yang lebih dulu diciptakan. Ya, karena dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy Allah itu sudah berada di atas air. Ya. Ini tidak berbicara tentang makhluk pertama kali yang Allah ciptakan. Paham ya maksudnya ya? Kan Allah dulu sendirian. Tidak ada siapapun, apapun bersamaan dengan Allah. Allah sendirian. Nah, kita tidak berbicara tentang makhluk pertama yang Allah ciptakan. Enggak, kita hanya berbicara mana yang lebih dulu diciptakan antara arsy dan kolam. Adapun siapa yang pertama kali diciptakan, wallahu a'lam. Nah, tidak ada nas secara tegas yang menyebutkan tentang hal tersebut. Wallahu a'lam. Itu bedakannya. Jadi memang harus ngelihat ijma' para ulama dari zaman ke zaman. Ya, lihat saja kitab-kitab akidah yang menjadi dasar rujukan akidah ahli sunnah. Ya, terutama yang klasik-klasik ya, seperti Usulus Sunnah Imam Ahmad, atau I'tiqad A'immati Ahlil Hadith oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili, atau kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani, ya, atau kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin oleh Imam Ar-Raziyain, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, kitab As-Sunnah karangan Al-Khallal, As-Sunnah karangan putranya Imam Ahmad, yaitu Abdullah bin Imam Ahmad, ya, atau kitab Usulus Sunnah oleh Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Al-Bukhari, dan yang lainnya. Ya, kalau Anda lihat, itu yang menjadi ijma' kesepakatan para ulama dalam masalah akidah. Wallahu a'lam. Surga nggak kekal tadi. Ada yang mengatakan nggak kekal tadi. Kita masuk usul. Kenapa? Masuk usul apa? Iya. Usul kan? Iya. Berarti bisa jatuh kafir tuh. Bukan bid'ah aja gitu. Enggak, kalau orang yang meyakini surga tidak kekal dibid'ahkan. Tapi kok usul kan? Iya, itu perkara usul, makanya dia dibid'ahkan.
Tapi kalau meyakini surga neraka tidak ada, nah ini kufur. Surga dan neraka itu tidak ada, artinya dia menafikan hari kiamat, menafikan hari akhir. Ya, tapi kalau dia mengatakan surga dan neraka itu ada, tapi dia itu nanti ada batasnya, ada batasannya, tidak selama-lamanya kekal, karena yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dibid'ahkan. Ya, karena apa? Karena dia ini salah takwil, salah menafsirkan, berangkat dari kekeliruan dalam menafsirkan. Maksudnya ingin mensucikan Allah, bahwasanya yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang kekal selain Allah, maksudnya itu. Tapi akhirnya kebablasan. Surga neraka yang Allah katakan jelas-jelas kekal, justru sama dia dikatakan tidak kekal. Apakah kalau kita meyakini surga dan neraka kekal, berarti kita menyamakan kekekalan surga neraka dengan Allah? Apa bedanya terus? Iya, surga dan neraka itu kekekalannya itu dijadikan kekal sama Allah. Secara asal nggak kekal, tapi Allah jadikan surga dan neraka kekal. Seandainya Allah tidak menjadikan surga dan neraka kekal, ya nggak kekal. Tapi kalau kekekalan Allah, memang itu adalah apanya Allah? Sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menjadikan Allah kekal, enggak. Itu memang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya. Termasuk meyakini, ada orang meyakini kalau surga tadi belum ada tadi. Iya, sama, dia dibid'ahkan. Salah tafsir. Iya. Karena dia menganggap kalau surga sekarang sudah ada, berarti itu sia-sia, mubadir. Dan Allah nggak layak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Apa? Kalau perbedaan santet dan sihir itu beda. Kalau santet itu racun, melalui racun dan teror kan. Terus kalau sihir itu kan goib. Nah, terus akhirnya dia itu menantang semua dukun untuk mensantet atau sihir kan. Akhirnya semua dukun itu nggak bisa semua kan. Akhirnya semua dukun itu banyak 20 dukun itu melaporkan ke polisi. Akibat mencemarkan nama dukun lah. Karena dia tidak pernah dukun. Akhirnya karena tidak bisa mencatat seorang itu kan. Karena orang itu bisa mempelajari katanya. Kalau santet itu teror atau racun. Nah kalau sihir gini, kalau sihir di zaman sekarang itu nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa. Makanya kalau yang sihir coba ke anak supaya mana yang bisa gitu. Cuma anak yakin sihir itu ada, cuma yang sampai sekarang belum ada yang bisa. Kalau santet itu nggak ada yang melakukan, cuma nggak bisa tuh sama orang yang kalau misalnya metodenya itu cuma racun sama teror. Jadi kalau diracun itu tirani itu karena ini sihir. Nah, kalau di teror itu kejadiannya itu naruh sama kayak pocong, boneka, itu artinya orangnya itu sugesti. Karena ini sihir, karena ini santet akhirnya sakit kayak gitu. Itu gimana dong? Nggak boleh. Seorang wajib meyakini sihir itu hak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak menyebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Falaq misalnya, min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, dari kejelekan an-naffatsat, yaitu wanita-wanita sihir yang meniupkan pada uqad, pada buhul-buhul tali. Ya, itu menunjukkan bahwasanya sihir itu hak, nyata. Cuman memang para ulama membagi sihir menjadi dua. Yang pertama namanya sihir hakiki, dan yang kedua sihir takhyili. Sihir hakiki adalah sihir yang memang benar-benar hak memberikan pengaruh kepada yang disihir. Benar-benar memberikan pengaruh. Dalilnya Allah berfirman tentang sihir di zaman Nabi Sulaiman. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dan mereka mempelajari sihir yang bisa untuk memisahkan antara suami dengan istri. Ya, benar-benar terjadi sihir tersebut, tentu dengan ta'awun dengan al-jin, dengan asyaiton. Terjadi demikian. Demikian juga sabda Nabi SAW ya, tentang para dukun-dukun yang mereka ini punya pembantu-pembantu berupa jin-jin yang yastarikunas sam'a, yang mencuri pendengaran-pendengaran dari langit.
Itu dengan bantuan-bantuan jin, ada MOU antara dia dengan jin tersebut. Jin mau membantu dia kalau dia kufur kepada Allah. Tapi yang pertama, maka sihir ada yang hakiki. Ini harus kita imani, benar-benar memberikan pengaruh kepada orang yang disihir. Entah sakit, entah orangnya ya tadi mati atau terpisahkan antara suami dan istri dan yang lainnya. Benar-benar memberikan pengaruh. Nah, yang kedua, sihir takhyili, yaitu sihir yang sifatnya hanya dihayalkan saja, tapi nggak ada hakikatnya. Ini sihirnya penyihir-penyihir Fir'aun. Ya, penyihir-penyihirnya Fir'aun. Allah mengatakan, fa'alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu, yukhayyaluna ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dihayalkan kepada Musa, ya, dihayalkan kepada Musa bahwa tongkat-tongkatnya para penyihir itu yas'a, hidup. Jadi dihayalkan saja, seolah-olah tongkatnya hidup padahal tidak hidup. Ini ada sihir takhyili, dihayalkan saja. Ya, kalau kita tarik di zaman sekarang, sihir takhyili ini sama seperti trik-trik sulap. Sur'atul yad, kecepatan-kecepatan tangan. Ya, kosong ya. Ada trik-triknya, kecepatan tangan, shred. Nah, dihayalkan kepada Anda seakan-akan saya bisa melakukan itu, padahal sebenarnya ada apanya? Ada tipuannya, ada triknya. Ya, entah triknya itu dengan efek-efek tertentu, atau dengan alat-alat tertentu, atau dengan apalah, pokoknya ada triknya. Dihayalkan seakan-akan penonton itu mengira orang ini memang bisa melakukan sihir tersebut. Ya. Perhatikan gelasnya ini, oh bisa jalan, seret. Dihayalkan kepada Anda seakan-akan saya punya kekuatan untuk memindahkan gelas ini, padahal ditarik, gitu misalnya, gitu. Atau bawahnya ada magnetnya, gitu misalnya. Nah, ini dihayalkan. Maka yang seperti ini dihukumi maksiat, karena jatuhnya kidib, dusta. Ya, dia berdusta, membohongi orang-orang. Seakan-akan dia bisa melakukan itu, padahal hakikatnya tidak bisa, dia nggak punya kekuatan tentang hal itu. Ini kena angin tadi. Iya. Mantap ini. Termasuk hipnotis, termasuk yang ini, hipnotis. Anda tidak tahu, hipnotis ini memang ada sisi hukum sebab akibatnya. Nggak tahu, kalau dari sisi psikolog itu ada memang kayak dulu pendulum. Ya, itu bisa sampai alam bawah sadar. Wallah, mana pernah baca itu katanya memang ada hubungan sebab dan akibat. Nggak ada ta'awun dengan jin di situ. Ya, nggak ada ikut campur dengan jin. Memang di situ ada hukum sebab akibat. Ya, dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau dengan ucapan-ucapan tertentu itu bisa menyihir orang tersebut, menghipnotis tadi. Makanya Nabi mengatakan orang yang pandai berbicara, berretorika itu dengan sihir. Inna minal bayani la sihra, kata Nabi. Sesungguhnya di antara retorika-retorika yang bagus itu sihir. Karena menyihir orang untuk percaya, ngikut, tertarik dengan dia. Ya. Maka Ahlus Sunnah mengimani dua-duanya. Ada sihir hakiki dan ada sihir takhyili. Ya, tapi kalau Mu'tazilah hanya menetapkan sihir yang takhyili. Mereka nggak mau menetapkan sihir yang hakiki. Ya, maka tadi kalau dilihat-lihat lebih condong ke Mu'tazilah, pemikiran Mu'tazilah. Sihir itu ada. Ya. Dan seorang dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sihir tersebut. Entah dengan dia membaca muawwidzatain atau dengan zikir-zikir yang Nabi ajarkan, atau dengan memakan 7 butir kurma di pagi hari, mantasabbaha bisaba'ati tamrat, ya, bisaba'ati, dalam riwayat ajwa, kurma ajwa, la yadurruhu fi dzalikal yaum summun wala sihrun, maka dia tidak akan terkena racun dan tidak terkena sihir di hari itu. Ya, maka seorang berusaha untuk menjaga dirinya dari sihir dan nggak perlu dia nantang-nantang tukang sihir. Ya, karena kita tahu sendiri bagaimana kapasitas diri kita terkadang banyak. Kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup bantah mereka
sampaikan kepada umat, kepada kaum muslimin, kepada orang secara umum bahwa mereka dukun-dukun atau tukang-tukang sihir, mereka adalah orang-orang kafir, mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah kadzab dan seterusnya. Ya, buat image mereka buruk. Tapi kalau menantang sihir saya gitu, sihir temenan. Ya, karena kita tahu kapasitas diri kita lemah, iman kita lemah. Ya, kita khawatir atas diri kita sendiri. Nah, wallahu a'lam. Tapi saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Diumumkan? Oh, iya. Ya. Untuk pertemuan depan diliburkan sampai tunggu pengumuman. Ya. Pertengahan Juni ya. Setelah Idul Adha. Setelah Idul Adha ini kan masih global. Tadi ada tanggal terus ya? Bukan 13. Kan 11. Minggu depannya lagi, pekan depannya 16. 20 ya? 20. Jadi ketemu lagi tanggal 20 insyaallah. 20 ya. Insyaallah. Hari apa 20 itu? Jumat. Hari Jumat ya. Jadi ketemu lagi 20 Juni, bukan Mei ya. 20 Juni ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.